Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepas. Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Setetes Embun Pagi, episode 437 dengan tema 7 anak sekewa. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 13-20 dengan nats 14-16 yang berbunyi, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Saudara, pada waktu itu di Efesus ada 7 anak Skewa yang berprofesi sebagai tukang jampi atau dukun yang biasa dimintai tolong apabila ada orang yang sakit atau kerasukan roh jahat. Dalam ayat 14 dijelaskan bahwa 7 tukang jampi alias dukun ini adalah anak-anak dari imam kepala Yahudi di Efesus. Dalam pekerjaannya 7 anak Skewa ini meniru Paulus dalam mengusir setan. Alhasil bukan setannya yang keluar, tetapi setan itu berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tapi kamu siapakah kamu? Kemudian mereka digagahi oleh orang kerasukan setan tersebut, sehingga mereka lari hingga telanjang dan luka-luka. Pelajaran apa yang dapat kita ambil hari ini? Kita melihat orang tua dari 7 anak Skewa itu adalah imam kepala. Ayah mereka sebagai imam kepala pastilah sering mengajar hukum Taurat dari balik mimbar sinagogenya di Efesus. Namun dalam kenyataan sungguh sangat ironis, 7 anak imam Skewa itu menjadi tokoh okultisme, yaitu sihir dan lain-lain yang dilarang hukum Taurat, yang terkenal di kota Efesus. Artinya mereka semua mempunyai hati yang bercabang. Seharusnya seorang ayah harus mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Kedua, menyebut nama Yesus sangat berbeda dengan mengenal nama Yesus. 7 anak Skewa ini dengan tidak berpikir panjang menyebut nama Yesus ketika mereka mempraktekkan okultismenya dalam Kisah 19 ayat 13. Namun hasilnya ternyata sangat mengejutkan. Bukannya roh jahat keluar, malah mereka dihajar habis-habisan sampai telanjang, babak belur, dan lain-lain. Dari bagian ini kita tahu satu hal. Ada beda besar sekali antara menyebut nama Yesus dan mengenal nama Yesus. Ketiga, Tuhan punya segala macam cara untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Dari episode pelayan Paulus di Efesus ini, kita menjumpai satu kenyataan yang sangat aneh. Kebangunan rohani besar terjadi di kota Efesus melalui aktivitas roh jahat. Ketika roh jahat menyerang 7 anak Skewa, siapa yang menyangka bahwa hal ini dipakai Tuhan untuk memicu suatu kegerakan rohani besar di kota Efesus? Kenyataannya, peristiwa yang menghebohkan masyarakat Efesus ini menyebabkan banyak orang terbuka hatinya dan mereka mau menerima berita keselamatan. Sebaiknya hidup kita dalam Kristus sungguh mengenal dan mendalami Kristus secara pribadi, sehingga kuasa Tuhan selalu melindungi kita. Jadilah orang tua yang mendidik anak-anaknya sesuai firman Tuhan. Saya yakin Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami belajar sebagai orang tua harus mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Juga dalam mempercayai Engkau, adalah mengenal Engkau dengan baik, bukan hanya menyebut nama Engkau saja. Karena di dalam mengenal Engkau kami memperoleh kuasa daripada-Mu. Tolong kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.